الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وعز جنده وزن الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المرسلين وعلى آله ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang salat Idul Adha Masjid Al-Amin rahimahullah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semuanya masih diberikan ma'unah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur dengan melaksanakan sunnah salat Idul Adha secara berjamaah. Karena di antara puncak cara bersyukur adalah dengan menggunakan karunia Allah untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah memperjuangkan dan mencurahkan segala yang dimiliki, waktu, harta, tenaga, perasaan dan umur untuk kita umatnya. Bahkan di akhir hidupnya beliau masih sempat mendoakan untuk kita ummati. Semoga kita menjadi bagian di umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa marilah kita melihat kembali pada masing-masing diri kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kehidupan yang sedang kita jalani adalah satu perjalanan yang akan berakhir dan membutuhkan sebuah bekal. Fatazawwadu, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan kita tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Ketika kita mudah melaksanakan semua ibadah, salat menjadi ringan, membaca Al-Quran mudah dan tidak dilupakan, serta semua kebaikan-kebaikan dapat kita lakukan, itu pertanda ketakwaan kita kepada Allah meningkat. Sebaliknya ketika semua kebaikan menjadi susah, jarang kita lakukan, kualitasnya pun amburadul, maka itu adalah lampu merah ketakwaan kita sedang berada pada titik yang sangat rendah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita semuanya sedang memperingati satu peristiwa besar yang selalu menjadi tawaran kepada kita, sebagaimana Allah firmankan, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguh telah kami pilih
Adam, telah kami pilih Nuh, dan telah kami pilih keluarga Ibrahim. Telah kami pilih keluarga Ibrahim, sebuah keluarga yang sejarahnya diperingati setiap tahun oleh kita kaum muslimin, dan tidak ada ibadah yang berlatar belakang peristiwa sejarah kecuali ibadah haji dan Idul Adha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa spesialnya keluarga Ibrahim sehingga kita semua setiap tahun memperingati atas sejarahnya? Nabi Ibrahim adalah Nabi Ulul Azmi yang cobaannya begitu banyak dan lengkap, dan beliau berhasil melalui semuanya itu. Dimulai dari permusuhannya terhadap kaumnya karena dakwah ilallah, dakwah tauhid, bahkan bermusuhan dengan orang tuanya sendiri, sampai kemudian mengalami percobaan pembunuhan karena dakwahnya, dan sampai di usia yang cukup tua pergi jauh dari negerinya dalam kesendirian, tidak punya keturunan. Sampai umur 86 tahun dalam sejarah yang diriwayatkan oleh para mu'arrikh, Nabi Ibrahim tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum cukup cobaannya sampai di situ. Begitu keturunan yang berantakan datang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meletakkan istri dan anaknya di wadin ghairi zar'in, pada sebuah padang tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada tetangga, tidak ada makhluk hidup kecuali berdua istri dan anaknya yang masih bayi. Siapa yang sanggup di antara kita? Cobaan selanjutnya, dan Nabi Ibrahim tulis, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditinggallah keluarga itu di sebuah padang tandus tanpa ada kawan yang sanggup menolong, tanpa ada bekal makanan yang cukup untuk menyambung hidup, dipasrahkan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian anak ini besar, walamma balagha sa'ya, begitu Ismail sang anak sudah dewasa, sudah sanggup diajak bekerja sama, datang cobaan yang tidak kalah hebat. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Nah, saya melihat di mimpi saya berlangsung selama 3 hari bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih engkau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa bayangkan anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun, begitu bayi ditinggalkan, besar sanggup bekerja bersama, Allah perintahkan untuk disembelih. Dan yang lebih ajaib lagi adalah jawaban anaknya, ya abatif al-ma tukmar satajini insyaallah minas sabirin. Ya, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak usah ragu, engkau akan mendapatkan saya orang yang sabar. Potret keluarga seperti apa yang bisa menyayangi keluarga Nabi Ibrahim? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kisah Nabi Ibrahim ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa kebahagiaan, kesuksesan itu adalah ketika kita taat mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah apapun macamnya, baik ibadah ragawi, ibadah hati, ibadah harta, semuanya harus kita laksanakan tanpa mempertanyakan, karena itu adalah jaminan kebahagiaan kita minimal di akhirat kelak. Dan Nabi Ibrahim telah membuktikan itu semua sampai hari ini, namanya abadi. Bahkan ritual haji semuanya adalah bagian dari napak tilas atas apa yang telah dilaksanakan oleh keluarga ideal Nabi Ibrahim, anak dan istri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kadang-kadang kita sebagai orang yang memiliki hawa nafsu terasa berat untuk melaksanakan ibadah, untuk menundukkan jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala.
tetapi yakinlah bahwa semua perintah Allah itu baik bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim yang diserap di dalam Al-Qur'an adalah keberhasilan pendidikan anak. Ini seperti yang sedang kita alami hari ini, bahwa COVID-19 telah merubah segalanya, bahkan telah merubah pendidikan anak-anak kita. Sebagian dari kita mengeluh betapa beratnya menjadi orang tua, tetapi pada kisah Nabi Ibrahim bisa memberikan kita inspirasi bagaimana mendidik anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah keberhasilan Ibrahim mendidik anaknya dengan ya abatif alma tu'mar satajidini insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, ketika engkau diperintahkan untuk menyembelih aku, laksanakan karena saya yakin. Inilah keberhasilan pendidikan seorang anak. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Ibrahim di ayat yang terakhir dan di surat As-Saffat yang kami bacakan ayatnya tadi, yang pertama metode mendidik anak yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim adalah dengan melalui dialog. Ya bunayya, wahai anakku. Jadi ketika anak sudah mampu berpikir secara logis, jangan sampai kita doktrin anak hanya dengan perintah larangan, dan jangan lupa panggil mereka dengan panggilan yang melembutkan jiwa mereka. Nah, ajak diskusi mereka. Kadang-kadang kita tidak sebagai orang tua hadir bersama anak hanya dengan bentakan, suruhan dan larangan. Maka bagaimana mungkin anak kita akan menurut kepada kita? Apa-apa yang keluar dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Ketika kita mendidik anak kita dari hati, maka hati anak kita pun akan nurut, akan seperti yang kita harapkan. Nabi Ibrahim telah menjadi contoh. Yang kedua, kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya adalah dengan menyertai doa sepanjang hidup, bahkan sebelum anak itu lahir. Rabbi habli minas sholihin. Setelah anak lahir didoakan, dalam pendidikan didoakan, karena hati anak kita itu di bawah pegangan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memegang hati anak-anak kita. Maka kita mintakan kepada Allah agar melunakkan dan melembutkan hati anak kita, sehingga kita mendidik anak semuanya menjadi mudah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim adalah Rabbij'al hadzal balada amina. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di sebuah padang tandus tanpa kawan, tetangga dan bekal makanan, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Hari ini kita berada di penghujung bulan Juni, yang artinya sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sebagai warga yang baik secara individu dan masyarakat, kita wajib menjaga keamanan negara yang kita cintai. Karena sesungguhnya nikmat apapun tidak akan ada artinya tanpa keamanan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadzal balada amina. Kesehatan, harta, apapun tidak ada artinya tanpa keamanan. Maka marilah kita jaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, sungguh kami telah memberikan karunia yang banyak kepada engkau, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah, dirikanlah salat dan sembelihlah. Salat secara luas bisa kita artikan sebagai satu ibadah yang misalnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanhar, menyembelih binatang kurban, bisa kita perluas, artinya kita sanggup melepaskan segala yang kita miliki dari harta demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka atas segala karunia-Nya, salatlah dan wanhar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi, atas segala nikmat sehat, bersyukurlah, fasholli li rabbika wanhar. Atas nikmat anak-anak yang soleh-solehan dan sempurna, fasholli li rabbika wanhar. Beribadahlah kepada Allah
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 pelajaran yang bisa kita petik karena Allah telah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah para nabi itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mau dan memiliki pikiran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang menimpa kita segera berlalu dan kita diberikan kesabaran serta kita diberikan kemampuan untuk mewujudkan segala yang kita cita-citakan, baik itu kebaikan di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama amara kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qina min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma tuhdilu bihi a'yana masaibat dunya. Allahumma matina bi asma'ina ya arhamar rahimin innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.